poin kedua dari penjelasan tentang IT audit overview atau information system audit overview adalah apa yang mendorong kemudian information system audit itu jadi sangat strategis untuk organisasi atau perusahaan. Nah, jadi secara teknologi atau kalau kita bicara dulu secara bisnis, tentu saja jelas ya, makin kencang teknologi itu ekivalen dengan makin kencangnya risiko yang muncul. Dalam hal ini, orang juga tertrigger untuk melakukan banyak-banyak aktivitas yang tanda kutip tidak menyenangkan atau misalnya ilegal gitu. Ya sama lah seperti kita, dengan semakin kencangnya fasilitas sosial media untuk saling sharing dan lain sebagainya, pada sisi yang lain kemudian ya akhirnya orang jadi kebablasan untuk menyampaikan ekspresinya. Nah mungkin nggak usah lihat di kalau Twitter mungkin sudah pada mahfum, ya, sudah pada paham. Nah, Twitter itu sarana kita menyampaikan unek-unek atau ide atau sesuatu yang sangat demokratis sekali ya, tidak ada batasan bahkan kadang semacam itu. Di Facebook juga sama. Nah, sekarang kalau yang aplikasi lagi sangat gencar itu adalah TikTok misalnya. Di TikTok juga luar biasa ya kontennya itu luar biasa bagus juga ada, luar biasa yang aneh-aneh juga ada. Jadi itu kayak gitu caranya. Tapi konsepnya itu secara bisnis oke, karena kenapa bisa terjadi gitu? Karena itu bisa dibisnis. Karena ada valuable benefit dari situ yang bisa dibisniskan. Nah, tapi resikonya tadi jadi muncul sesuatu minimal ya konten-konten yang tidak proper itu juga muncul banyak dan segala macam. Dan anyway itu juga tidak bisa kita cegah mau pakai cara apapun gitu ya. Nah, kalau pemikiran saya ya dengan begitu banyak konten-konten yang tidak proper ya kita harus perbanyak konten-konten yang proper. Nah, ya gitu. Jadi kita harus imbang gitu. Nah, tapi dari sisi teknologi, dari kacamata kita sebagai orang di ilmu komputer atau teknologi informasi, apa yang menyebabkan yang jadi sangat krusial nih? Nah, jadi pertama ini sebenarnya konteksnya. Mungkin kalau dilihat di slide ya, ini ada mainframe to distributed computing. Nah, ini menjadi penting. Poinnya bukan masalah mainframe distributed computing, tapi perubahan cara berpikir ya. Jadi dulu yang namanya information system itu dideliver dengan model dedicated. Jadi harus ada hardware, harus ada fasilitas tersendiri. Tapi sekarang bisa distributed computing yang kemudian saat ini lebih lebih kencang kita sebut sebagai cloud computing. Nah, nanti saya sarankan sekali nih, selain mungkin belajar ilmu komputer yang subjek yang sudah ada, coba teman-teman pelajarin itu cloud computing karena sekarang sangat-sangat emerging sekali. Nah, kami di Lab Sistem Komputer dan Jaringan itu juga sedang gencar ini. Jadi kita mencoba untuk membangun fasilitas cloud computing kita sendiri sehingga nanti kita bisa melakukan eksperimen, riset development di lingkungan kita sendiri, termasuk nanti kita bisa mendeliver bahan-bahan perkuliahan atau riset-riset teman-teman untuk di bidang cloud computing. Nah, apa itu cloud computing? Sedikit ya, cloud computing itu adalah kalau bahasa awamnya teknologi awam. Tetapi intinya bagaimana semua fasilitas infrastruktur pendukung komputasi itu kita sediakan dalam bentuk services sehingga seorang pengguna itu tidak harus memiliki fasilitas dia sendiri. Nah, ini yang membedakan. Nah, kemudian yang kedua dorongannya adalah ini, local area network to wide area network to wireless. Intinya demografi konektivitas itu makin luar biasa menyebar, tidak lagi ada batasan. Kita dengan lebih mudah, kita sekarang itu bisa connecting kemanapun. Nah, ini yang menjadi menarik. Sehingga kalau connecting, tadi kumpulan data informasi makin besar. Nah, ketika kumpulan data informasi makin besar, pada saat itulah kita juga akan punya suatu kemampuan untuk melakukan atau menghasilkan suatu value atau juga tadi memanfaatkan untuk kepentingan yang lain. Nah, kemudian didukung dengan high speed internet service. Nah, ini juga makin kencang. Jadi ini yang menjadi salah satu concern bagaimana kemudian IT audit itu menjadi makin krusial. Ya. Nah, kita masuk juga ke kemudian bagaimana juga perkembangan dari sisi karirnya gitu ya. Nah, ya tentu saja ya karena subjeknya tadi berkembang makin banyak, makin variatif. Nah, otomatis semuanya kemudian kita dituntut juga untuk makin makin berkembang secara karir. Nah, jadi ini seorang hampir mirip menurut saya seperti seorang data scientist karena saya saat ini juga melakukan profesi itu. Menurut saya mirip cara kerjanya. Jadi di dua profesi ini ya minimal misalnya di data scientist maupun di di IT auditor sama-sama kita itu growth berkembang terus.
dari sisi pengetahuan, keterampilan, kita harus ngikutin nih perkembangan teknologi dan perkembangan bisnisnya. Nah, kemudian, eee, informasi atau, materi-materi kuliah basic di kelas itu membantu kita untuk mempunyai cara berpikir. Nah, tetapi, metode approach yang kita lakukan di mana, di dalam pekerjaan nih, seorang IT auditor, itu benar-benar based on dari experience-nya. Jadi menarik gitu ya. Contohnya misalnya nih saya kasih contoh kasus saya kemarin beberapa kali menangani kejadian yang mirip, ketika ada suatu kejadian aktivitas bisnis begitu ya, ada mereka kehilangan, apa namanya, tracing terhadap data. Nah, terpaksa ya kita harus combining pengetahuan big data kita pakai, data analitik kita pakai, IT auditnya kita pakai untuk menemukan data yang missing tadi. Nah, jadi, finally ya itu yang terjadi. Nah, sehingga seorang profesi IT auditor itu tidak tunggal. Jadi IT auditor itu kalau bahasa saya itu kayak tim ya, tim base gitu, kemudian di dalamnya itu ada data scientist, ada network engineer, ada sistem analis dan seterusnya. Nah, itu bekerja sama. Nah, kalau pengalaman saya kalau mengerjakan pekerjaan IT auditor di suatu company misalnya begitu. Nah, itu kita butuh tim. Nah, timnya tuh banyak dengan berbagai macam fungsi. Nah, kita combine jadi semacam itu. Nah, dan menariknya adalah demand-nya tinggi sekali. Nah, karena apa? Karena IT audit itu seperti financial audit ya, yang diwajibkan oleh pemerintah atau regulator untuk dilakukan setiap periodik. Nah, sehingga demand-nya akan selalu ada setiap tahun. Nah, jadi kayak gitu. Nah, cuma masalahnya supply-nya, orang-orang yang bekerja di IT audit itu sangat minim. Ya, sebagai contoh misalnya saya dalam 1 tahun, itu biasanya maksimal hanya 4, kalau dipaksa ya 5 project untuk melakukan IT audit ya. Karena apa? Karena dalam satu proses IT audit itu biasanya nggak bisa cepat. Minimal itu 1 bulan selesai. Tapi kalau maksimal itu bisa setahun, bisa tergantung case-nya ya, tergantung juga, eee, volume dari perusahaan. Jadi itu juga nanti menjadi, challenge tersendiri ya. Contohnya saat ini saya lagi jalan ada satu project, IT audit untuk membantu satu perusahaan oil and gas itu kita butuh 1,5 tahun untuk menyelesaikan. Jadi ya cukup panjang dan itu harus dilakukan. Nah, permasalahannya adalah kita sebagai seorang audit itu tidak mungkin menangani satu project IT audit itu hanya, misalnya paralel atau apa, gabungan gitu ya, dalam satu waktu mengerjakan satu perusahaan atau, 5 perusahaan atau 2 perusahaan, nggak boleh. Karena secara aturan main kita hanya boleh melakukannya satu persatu dalam satu waktu. Nah, sehingga ini yang kemudian harus diperhatikan sehingga teman-teman bisa tahu itu demand-nya sangat tinggi. Nah, jadi pernah kejadian saya itu misalnya tahun ini sudah full, tahun depan itu juga sudah full. Nah, jadi apa antriannya untuk kita masuk sebagai membantu di IT audit. Jadi sangat challenging, sangat besar sekali. Karena kalau teman-teman tidak ambil, orang komputer tidak ambil ya nanti yang mengambil orang-orang akuntansi, orang-orang manajemen, orang-orang sospol yang sekarang sudah masuk ke digital konten ya, digital materi digital juga udah cukup penting. Nah, tadi, semua ini ada istilah not all auditing is equal, dalam artian tidak semua auditing itu sama sebenarnya. Jadi di auditing itu penuh dengan level ya, levelnya. Level itu maksudnya gini, level pekerjaan, sesulit apa, sekompleks apa, fokusnya kemana. Nah itu, isunya. Jadi nanti kita bisa melakukan audit itu hanya pada one part dari company, misalnya hanya pada level infrastruktur, atau mungkin dalam aplikasi saja. Atau bahkan dalam konteks tata kelolanya atau bisnis prosesnya saja, itu bisa. Bahkan pada titik tertentu kita hanya melakukan untuk memenuhi aspek legal untuk apa ya, membongkar suatu case atau fraud tertentu di dalam perusahaan. Nah, itu bisa juga semacam itu. Tapi ada juga yang levelnya itu sangat besar, yaitu comprehensive audit. Nah, itu semacam itu. Jadi itu menariknya. Jadi, bahkan kalau boleh saya bilang, pekerjaan AS audit itu seperti apa, kerajinan tangan. Jadi, satu perusahaan, satu organisasi itu berbeda dengan yang lain, tidak bisa copy paste. Nah, ini yang menjadi sangat bagus sekali. Nah, ini yang menjadi menarik, ada beberapa yang harus dipahami nanti kita sebagai seorang profesional atau sebagai seorang saintis. Seorang saintis seperti saya, peneliti begitu, itu boleh juga mengambil profesi sebagai IT audit. Kebetulan saya punya sertifikasi di level Asia sehingga bisa bermain menjadi auditor sampai ke level tersebut gitu ya.
dari semacam itu. Nah, apa yang dimaksud dengan wearing different hat? Jadi kita harus paham nih landscape-nya AS auditor itu apa saja. Jadi yang pertama nanti ada namanya audit field work atau namanya area audit. Jadi audit itu ada areanya, ada area dari sudut pandang fungsi itu hanya fokus pada perencanaan, tata kelola dan seterusnya, atau pada level teknologi, jadi komponen-komponen teknologi. Kemudian nanti perlu ada semacam pemahaman tentang communication of result. Kita kadang bisa melakukan proses audit sangat bagus, tapi kalau communication-nya nggak bagus, itu juga sulit gitu ya. Kita harus bisa menceritakan dari berbagai macam sudut pandang. Kita harus menjadi orang netral, tidak berpihak pada kepentingan perusahaan atau kepentingan teknologi apalagi. Nah, karena kita harus jadi orang netral yang bisa mengakses posisi-posisi itu. Kemudian kita juga harus bisa melakukan technical consultation. Jadi kita bisa memberikan advice, rekomendasi yang tepat gitu ya, yang dalam kutip tidak kemudian yang wah, tapi yang applicable. Tujuannya applicable adalah agar suatu perusahaan memiliki kemungkinan potensi untuk mengimplementasikan rekomendasi itu secepat mungkin sehingga resikonya terselesaikan secepat mungkin. Nah, ini yang jadi masalah. Jadi beda ya dengan kalau yang konsultan biasa. Konsultan biasa biasanya ngasih impian atau dream gitu. Nah, kemudian juga harus ada menjalin komunikasi dengan departemen computing, ya, ada computing support-nya harus ada. Jadi makanya tadi saya sebut sebagai pekerjaan auditor itu seperti tim. Jadi ada tim computing-nya, jadi programmernya, ada sistem analis, ada network engineer-nya, ada database administrator, ada dan seterusnya. Terus kemudian kita harus sering memahami tentang faktor risiko ya, risk assessment. Nanti materi mendalam kita akan fokus di risiko, bagaimana kita mengidentifikasi risk assessment. Kemudian ada juga yang special project, kadang kita harus terlibat dalam special project, misalnya untuk investigasi dan seterusnya. Dan ini juga bagian dari continuing professional education ya. Kalau di jalur profesional nanti kalau teman-teman sudah punya pengetahuan tentang AS audit, untuk melanjutkan teman-teman bisa melanjutkan S2 juga ada program master di luar negeri di IT audit. Saya dulu sempat punya impian untuk melanjutkan S2 di bidang ini di New Zealand, itu cukup bagus banget itu. Salah satu yang kredibel itu ada di Waterloo University gitu. Terus kemudian kalau tidak mau ke S2 bisa juga ngambil seperti saya sertifikasi profesional, itu juga menarik ya. Itu kalau sudah masuk dalam radar sertifikasi profesional nanti udah teman-teman nggak perlu hunting, tapi pasti yang ada di email, di telepon, ditanyain apakah available apa tidak dan seterusnya dan seterusnya. Dan itu menjadi sangat sangat menarik ya. Atau kalau perlu kita jadi independent consultant ya, sudah tidak berafiliasi kemanapun, ya udah kita independent consultant seperti peneliti begitu ya. Jadi kemudian kita bisa introduce something. Jadi, nah itu salah satu yang penting teman-teman harus pahami dari sisi sudut pandang apa ya istilahnya itu landscape dari IT auditor ya. Nah ini yang dimaksud dengan wearing hat ya. Nah, oke.